kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kompetisi anak jalanan di Piala Dunia atau SCWC Street Chart World Cup 2014 akan dilaksanakan di Brazil mulai dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 6 April. Akan ada 2 kota yang berpartisipasi di sana. Yang pertama adalah di Rio de Janeiro dan yang kedua itu adalah di Flamengo. Indonesia akan memberangkatkan 2 tim, Pak, insya Allah. Yang mana 2 tim ini telah kita lakukan seleksi di 7 kota. Mulai dari awal Januari kemarin kita lakukan seleksi di 7 kota. Pertama itu ada di Medan dan di Makassar. Yang kedua itu ada di Surabaya dan di Palembang. Yang ketiga ada di Bandung dan Yogyakarta. Dan yang terakhir ada di DKI Jakarta. Total peserta yang ikut keseluruhan mencapai 543 anak jalanan dari 7 kota dan 7 provinsi yang sudah kita lakukan sosialisasi dan ikut seleksi. Dari 7 kota kita seleksi, ketemulah 28 anak-anak jalanan yang hari ini berada di tengah kita semua. Saya mohon kesediaan adik-adik untuk berdiri dan menyapa semua orang yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Dek, silakan untuk kembali. Ini adalah 28 adik-adik yang sekarang sedang menjalani masa karantina training camp di Mabes TNI Angkatan Udara. Mereka mulai seleksi dari tanggal 28 Februari sampai besok tanggal 25 Maret. Dan insya Allah dari 28 anak ini kita akan memberangkatkan 9 orang tim cewek dan 9 orang tim cowok yang akan berangkat ke Brazil. Artinya dari 28 orang yang hadir di hari ini akan ada 18 orang yang mewakili Indonesia untuk mensosialisasikan semangat perubahan dan semangat Indonesia di Brazil. Dan ada 28 anak ini bisa kami kumpulkan, tentunya bukan hasil dari jeripayah kami sendiri. Pak Jokowi, cerita sedikit. Jadi SCWC ini atau Street Chart World Cup 2014 pertama kali diadakan itu tahun 2010 pada saat pelaksanaan Piala Dunia di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu ternyata anak-anak jalanan yang berada di sekitar stadion, berada di area-area jalan protokol itu diasingkan dan diisolasi karena menurut pihak penyelenggara anak-anak jalanan itu mengganggu ketertiban, kebersihan dan mengganggu pelaksanaan jalannya Piala Dunia 2010. Mereka juga memfasilitasi anak jalanan dan membuktikan bahwa anak jalanan ini juga bisa ikut serta meramaikan kompetisi Piala Dunia. Yang ikut 8 negara dan yang juara adalah India. 2014 dilaksanakan yang kedua. Pada tahun 2012 saya dan beberapa teman-teman biasa yang ada di UK dan di Brazil, bagaimana kalau misalkan Indonesia bisa berpartisipasi di acara ini. Pak Tito Patikala beserta Ibu yang telah hadir pada hari ini. Ada juga yang telah membantu kami di luar ini semua yang mungkin tidak hadir pada hari ini, di mana ada Pak Andi F. Noya dari Metro TV dan ITB. Di jajaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ada Pak Pras selaku penasehat yang membantu kami, Pak Bosa Bikin, Durani juga yang banyak membantu kami. Berkat keringanan tangan beliau akhirnya kita juga bisa ketemu pada hari ini. Dan tidak lupa juga yang selalu kami ganggu-ganggu, Pak, dari sejak awal proses administrasi ini ada Pak Rohan, Kepala Dinas Sosial. Jadi berkat keringanan tangan beliau dan membantu sosialisasi ini, kami semua kaget, Pak. Dalam hidup saya yang usia kurang lebih 26 tahun ini, baru pertama kali melihat ada kartu keluarga isinya 34 orang dan itu adalah anak-anak jalanan semua. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan hasil apresiasi. Dan kami juga dibantu sama Pak Kadiono, Kepala Dinas Olahraga. Jadi pada saat pelaksanaan training camp mulai dari tanggal 28 Februari sampai nanti tanggal 25 Maret besok, jersey, bola semuanya dibantu dari Dinas Olahraga dan Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Dan memang
masih banyak Pak yang membantu kita. Ketika bicara Garuda Baru ini, kita bicara sebuah grand design program perubahan dan penciptaan role model bagi anak jalanan Indonesia. Kita berpikir bahwa anak jalanan ini adalah harta karun sebuah bangsa. Memang untuk mencapai sebuah harta karun kita perlu proses yang panjang dan melelahkan. Bisa menemukan titik terbaik mereka supaya mereka bisa mengabdi terhadap bangsa Indonesia ke depan. Proses lagi kita present nantinya lagi kita jalankan sekarang, dan nanti ada post event yang akan kita jalankan yang alhamdulillah secara intensif nanti akan dibantu sama Pak Ahmad dan Yuri untuk tercipta Garuda Baru yang menjadi salah satu sumber energi alternatif senior-senior kita yang ada di Indonesia. Dan adik-adik ini besok malam insya Allah akan kita umumkan. Jadi 18 orang yang insya Allah akan mensosialisasikan semangat perubahan di Brazil, dan Pak Jokowi juga berkenan untuk memberikan motivasi, inspirasi dan semangat bagi adik-adik semua. Saya rasa itu. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Jokowi untuk berkenan memberikan motivasi. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada honorer yang mungkin kita pakai di Indonesia hari ini yang telah membantu kami juga, kepada seluruh rekan-rekan media yang mulai dari kick off kita pertama kali di bulan Juni tahun 2012 sudah membantu kami pada saat kita press conference di sana. Sampai hari ini masih ada beberapa wajah yang masih kita lihat setia menemani kami, dan ucapkan terima kasih. Akhir kata, perubahan ini adalah perubahan bukan untuk kita, tapi untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari kita mulai semua dengan niat, kita jalani semua dengan semangat, dan kita akhiri semua dengan nikmat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Dian. Dian. Sekolah? Dulunya sekolah sampai SD, SMP kelas, tamat SMP. Tapi nanti setelah dari Brazil sekolah dulu ya. Hah? Biasa di jalanan ngapain juga? Senang di jalan. Main-main. Apa yang kamu ini? Yang kamu apa? Yang kamu senang kalau di jalan apa? Kawan. Ya kawan. Berapa kawan? Ya. Rame kawan, rame. Berapa orang? Banyak. Terus apa? Pagi di jalan. Bantu orang tua. Pagi di jalan. Terus malam udah. Malam di rumah. Latihan kamu yang pegang. Ya. Di Jakarta, siapa namanya? Jessica. Di mana sering di Bekasi. Terus ngapain kalau di jalan? Kok teman kabur gimana? Ngamen? Sekolah? Kelas? Paket. Paket berarti apa? Paket SMP, yang SMP. Paket
Terus kalau sudah dapat ijazah, ngapain lagi? Mau ke jalan lagi? Enggak. Serius bro ya. Nanti kalau saya cek, kamu nggak sekolah setelah SD diapain? Hah? Janji loh ya. Janji. Terus yang biayai siapa? Enggak, orang tuanya gimana? Di Tanjung Priok kerja kan? Kerja. Oh ya, oke. Ya. Ini nanti yang apa? Ini nanti yang berangkat ke Brasil berapa orang Pak? 18. Ya saya titip saja dari titip. Ya udah kembali. Saya titip anak ya ke Brasil bukan masalah menang dan kalah, bukan masalah menang dan kalah, tetapi anak-anak ke sana bisa punya apa banyak wawasan di negara yang lain itu seperti apa, dan anak-anak ke sana itu membawa nama Indonesia. Anak siap? Dan dijanji setelah dari Brasil semuanya sekolah. Sebentar. Sekolah itu apa yang ini ya sekolah mana? Coba tunjuk jari. Waduh, banyak banget. Itu masih apa? SMP? Apa? Ijazah udah pegang? SD? Hah? SD kelas 5? Ayo lulus kelas 5. Saya belum lulus. Lulus kelas 5. Lulus ya kelas 6. Jadi mana lagi yang apa lulus apa itu? SD. Coba anunya. Terakhir sekolah sampai SMP. Sudah tamat SMP? Iya. Terus kenapa nggak terusin SMA, SMK? Gak punya biaya. Terus yang lain tadi, ini dari mana tadi? Aslinya Asli dari Jakarta, tapi aslinya bukan dari Jakarta. Iya, dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir sekolah SD Kelas 6 sudah lulus. Sudah lulus. Ya. Terus pengen teruskan ke SMP enggak? Ya, tapi nggak ada biaya. Terus Ya, tempatnya. ini kalau gini paket ya Pak, bisa ya? Oh, paket. Ya udah, ini anak-anak kan daftar apa sudah didaftar Pak ya? Daftar nanti daftar. Tapi betul tuh saya pengen ngecek anak nanti dari Brasil semuanya harus, setelah dari Brasil harus berhasil dan sekolah semuanya. Ini SMA SMK ya, syukur nanti bisa naik. Nanti saya sudah data alamat, saya cek. Kalau udah bisa terus sekolah ya silahkan terus. Kalau udah ya saya dikit-dikit lah nanti ada saya apa biar semuanya bisa teruskan sekolah. Dan ada yang lain apa yang ingin disampaikan ke saya? Saya titip pesan aja. Di Brasil bukan masalah menang dan kalah, tapi masalah nama Indonesia. Yang kedua, setelah pulang dari sana semua harus sekolah. Udah titipan saya itu aja. Ada yang mau disampaikan? Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah dipaksa-paksa. Nggak ada, ya baiklah. Nah, semuanya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada nggak usah dibisik-bisikin, Mbak. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lihat sini Pak. Pak Jokowi. Ya. Pak. Pak, lihat ke depan Pak. Ya dulu bro. Beliau Pak. Nanti dibaca. Bacanya Gimana enggak? saya bilang pemimpin hebat kan? Pemimpin hebat di dunia. Hebat apa aja? Apakah dengan penghargaan itu akan memuluskan jalan Bapak Pak untuk menjadi RI 1? Apanya? Apakah dengan penghargaan itu akan memuluskan jalan Bapak? Barack Obama aja nggak lolos Pak, Bapak bisa lolos. Ya tanya majalahnya, bisa tanya saya. Gimana tanggapannya Bapak Pak? Tanggapannya Bapak Bapak? Ya biasa. Penghargaan seperti itu bisa menjadi ujian dan juga bisa menjadi pendorong, ya kan? Dari itu berat. Ya tadi udah mau nyampaikan paparan. Kita mau lihat anunya nanti barangnya seperti apa. Belum. Ini masih proses panjang, jangan ditanya-tanya. Tertarik karena murah memang dari sisi biaya produksi per kilonya jauh lebih murah dibanding MRT, dibanding monorail jauh. Tapi apakah tidak akan terbagi-bagi Pak titik fokusnya Bapak sebagai gubernur? Kan kemarin baru MRT, terus udah gitu monorail Pak. Enggak lah, di negara-negara manapun tuh yang namanya transportasi massa itu macam-macam. Ada yang bus, ada yang trolleybus, ada yang tram, ada yang monorail, ada yang MRT, ada yang macam-macam, banyak sekali sekarang ini macam jenisnya. Besar kemungkinan akan dijalankan nggak Pak Metro Kapsul? Ya kalau kita nggak jalanin kan kita nggak ngerti. Benar murah enggak, benar lebih efisien enggak, lebih simpel enggak, karena memang ini simpel sekali. Tiangnya kecil, pengerjaannya cepat banget, kemudian juga pengaturan aspek RP dari kereta ke kereta itu bisa beriringan. Ada syaratnya sih Pak. Apanya? Belum sampai ke sana. Tadi baru pemaparan mengenai konstruksi seperti apa, metro kapsul itu seperti apa, biaya berapa, itu aja belum sampai. Ya mereka mengajukan untuk rute yang Senayan ke airport. Nah ini baru masih kita proses lah. Kalau iya berarti harus ada trasenya kan ke sana. Masih proses panjang. Tapi tidak akan ada ketakutan pas setelah banyak proyek yang Bapak jalankan, terus nanti tiba-tiba ditinggalkan dan berganti dengan gubernur lain yang takutnya tidak bisa meneruskan segala proyek yang udah Bapak buat. Gimana sih? Kalau sudah mulai, yang paling penting apa-apa itu cepat dimulai, kemudian dikawal terus sampai rampung, sampai selesai. Yang awal siapapun harus dikawal. Pak, kalau tertarik kira-kira proyeksinya kapan Pak? Apanya toh? Belum, baru proses ini itu jangan coba kita lihat MRT itu berapa tahun? Dari rencana sampai sekarang 26 tahun. Monorail berapa tahun? 15 tahun. Ini baru 2 hari ya kamu ngejar. Oh, cepat ya, pengennya kalau saya cepat. Sepenuhnya swasta atau kan DKI juga akan? Itu juga yang belum, kan baru memaparkan itu. Tapi Pak, ada janji tertentu nggak Pak kalau misalnya Bapak terpilih menjadi RI 1 akan terus mengawal segala proyek yang sudah dibuat oleh Bapak? Ya tentu saja lebih mudah mengawal. Karena apa? Jakarta ini kan menyangkut Jabodetabek untuk transportasi. Kemudian untuk banjir itu juga masalahnya adalah bukan
masalah Jakarta, airnya hampir 90% itu dari wilayah atas, dan 13 sungai yang ada itu memang kewenangan pemerintah pusat. Itu sudah bolak-balik saya jelaskan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak? Jadi masyarakat tidak perlu khawatir? Justru bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang ada, menurut saya. Pak, kalau tentang parkir meter, Pak, parkir meter, apakah bulan depan jadi akan dilaksanakan Pak April? Belum. Pak, soal atribut kampanye Pak, ini Pak, atribut kampanye Pak, tambah Jakarta Pak, Sama ini kan kayak monorail, kayak MRT sama saja, lainnya transportasi masuk nanti ada becak harus masuk LPG. Kalau untuk bus Transjakarta sendiri Pak, pengembangannya seperti apa? Bus Transjakarta kan masih 12 koridor. Bus Transjakarta kan Ya ini kan 3 ini mulai. tahun ini mulai rampung. bulan apa Pak mulainya? Sudah dimulai. Ya ini tinggal lelang aja karena harus lelang. Semuanya dimulai. Rutenya masih sama seperti yang Iya, karena kita harus kembali lagi mengacu pada panduan rencana makro transportasi umum Jakarta. Pegangannya itu harus rencana, bekerja itu pegangannya harus rencana. Sudah, kamu mau pakai apapun, pegangnya harus rencana itu. Berarti layang ya Pak ya? Busway layang? Layang. Iya, ini yang tinggal ini kan yang sulit kan. Harus. Pak, atribut kampanye Pak, tambah lama tambah kotor Jakarta Pak. Apanya? Atribut kampanye, ini peraturannya seperti apa sih Pak? Kan sembarangan aja Pak. Ini kamu harus lihat, setiap hari itu kita ngambilin itu bukannya ratusan ribuan. Yang sering banyak itu protokol, nggak boleh protokol. Taman, nggak boleh taman. Tempat wilayah pendidikan nggak boleh, wilayah ibadah nggak boleh. Ada sanksi nggak sih Pak kayak gitu? Apanya? Ada sanksi nggak? Itu urusannya Bawaslu dan KPU. Satpol itu hanya membantu loh. Nah, ingat loh, Satpol itu hanya membantu. Oke. Ya. Pak, soal game Jokowi. Galak banget tuh ya. Ditabung, ya. Terus. Ya, udah. Enggak. Nanti untuk lah. Ya, siapa belum? Udah, Pak. Gak ada yang anu ya. Ayo makan. Doa bersama dulu. Sebelum kita mengawali makan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari tempat gerak. Selamat makan. Selamat makan. Nasihat ekonomi komite kayak apa? Kalau bawa Bupati Wali Kota juga sama banyak. Paling nggak identifikasi sektor yang unggul dulu itu Pak, apa? Dan sektor yang belum unggul atau masih tidak unggul itu apa? Tahun berapa saya lihat kegugupan di ada yang dari Belanda, ada yang dari apa itu? Ya negara sekitar mereka. Tempat yang secara apa tren itu dasar
Selamat ulang tahun Pak. Mana sih? Tulis. Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 untuk KBR. Semoga sukses dan tambah maju. Apanya? Ya, jadi Taman BMB itu yang jelas sertifikat itu sudah, 2 sertifikat sudah selesai. Ya, artinya memang itu secara hak hukum memang miliknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian mengenai yang sisi utara yang masih ada penduduk, itu akan kita nanti ya, kalau sudah dimulai pembangunan ini kan belum, akan kita arahkan ke rusunnya siap, yang di Marunda siap, tapi dulu kan saya sudah ke sana nggak sekali, 2 kali, 3 kali, sering, jadi mungkin ke arah yang lebih dekat. Tapi kalau mau ke Marunda, sekarang siap. Segera, Pak Rationo aja. Ini tanya groundbreaking BMB secepatnya. Ada pengajuan itu nggak ada? Ada pengajuan KKN ke PP. Apanya? Pengajuan. KKN urusan yang dulu dong. Urusan saya menyelesaikan sertifikat rampung. Mulai. Ngapain urusannya dulu? Loh, ngapa? Ya nggak ngerti dulu seperti apa, nggak tahu. Saya menyelesaikan masalah. Sertifikatnya udah ya, Mas? Sudah. Dua. Kasih Dino, kasih. Pak, ya Pak. Terima kasih Pak.